Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Angkit Channel. Kali ini kita kembali mengupas teks basic, dasar-dasar perpajakan yang disajikan dengan cara tanya jawab atau Q&A. Dan kita masih di topik pengenalan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kita akan mengupas perubahan data wajib pajak. Makasih sudah like dan share guys. Oke, jangan lupa subscribe ya. Baik, selamat menyaksikan. Bila data berubah guys, maka wajib pajak bisa melakukan permohonan perubahan data. Oke, perubahan data di sini ya bisa dilakukan oleh kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak untuk melakukan perubahan data bila ternyata data dan atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan ternyata berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Oke, perubahan data ini guys tidak mengakibatkan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara jabatan. Oke, jadi ini cuma berubah data aja guys ya. Jadi nanti kalau perubahan tempat ada lagi guys. Oke. Perubahan data guys, ini bisa berupa untuk wajib pajak orang pribadi, adanya perubahan identitas wajib pajak, adanya perubahan alamat tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha wajib pajak, di mana ini terjadi dalam wilayah kerja KPP yang sama. Adanya perubahan sumber penghasilan wajib pajak, perubahan wajib pajak menjadi wajib pajak warisan yang belum terbagi, berarti si wajib pajak meninggal dunia guys, dan meninggalkan warisan yang belum dibagikan, atau terdapat kesalahan tulis data wajib pajak pada administrasi Ditjen Pajak. Untuk wajib pajak warisan yang belum terbagi, perubahan wakil wajib pajak, gitu ya, perubahan alamat tempat kegiatan usaha wajib pajak dalam wilayah kerja KPP yang sama, perubahan sumber penghasilan wajib pajak, atau karena terdapat kesalahan tulis data wajib pajak pada administrasi wajib pajak. Nah, perubahan untuk wajib pajak badan bisa karena perubahan identitas wajib pajak yang tidak mengubah bentuk badan hukum. Oke, jadi kalau misalnya dia PT, tetap PT guys, nggak boleh PT ke CV ya. Beda lagi guys di sini. Pokoknya di sini tidak ada perubahan gitu ya, masih bentuk hukumnya masih sama untuk badan ini guys. Kemudian perubahan alamat tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak dalam wilayah kerja KPP yang sama, perubahan jenis kegiatan usaha wajib pajak, perubahan struktur permodalan atau kepemilikan wajib pajak badan yang tidak mengubah bentuk badan hukum. Terdapat kesalahan tulis data wajib pajak pada administrasi Ditjen Pajak, atau terdapat perbedaan antara data terkait kategori dan atau bentuk badan pada basis data perpajakan dengan kategori dan atau bentuk badan usaha wajib pajak yang sebenarnya
dan yang seharusnya tercatat dalam basis data perpajakan dari sejak terdaftar sesuai dengan dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak. Sementara perubahan data untuk instansi pemerintah bisa karena perubahan identitas instansi pemerintah, perubahan alamat tempat kedudukan instansi pemerintah yang masih dalam wilayah kerja KPP yang sama, perubahan kepala instansi pemerintah atau pejabat bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan, terdapat kesalahan tulis data instansi pemerintah pada administrasi dijen pajak atau terdapat perbedaan antara data terkait kategori dan atau bentuk instansi pemerintah pada basis data perpajakan dengan kategori dan atau bentuk instansi pemerintah yang sebenarnya dan yang seharusnya tercatat dalam basis data perpajakan dari sejak terdaftar sesuai dengan dokumen yang disampaikan oleh wajib pajak. Jadi begitu guys, kategori-kategorinya perubahan data. Oke. Untuk melakukan perubahan data guys, itu bisa dilakukan dengan permohonan. Di sini permohonan perubahan data dapat dilakukan baik secara elektronik atau tertulis dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang menunjukkan adanya perubahan tersebut. Termasuk dokumen pendukung di sini adalah dokumen elektronik yang menunjukkan adanya perubahan data wajib pajak. Permohonan perubahan data secara elektronik diajukan melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dijen Pajak berupa aplikasi registrasi, kontak center, dan atau saluran tertentu lainnya. Dalam hal perubahan data terkait dengan perubahan wajib pajak orang pribadi menjadi wajib pajak warisan belum berbagi, dokumen pendukung yang harus dilampirkan meliputi fotokopi akte kematian, surat keterangan kematian, atau dokumen sejenis, dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil wajib pajak warisan yang belum terbagi, adalah fotokopi kartu NPWP salah satu wali waris, dalam hal warisan yang belum terbagi ini diwakili oleh salah satu wali waris. Fotokopi akta atau surat wasiat, ya, atau dokumen lain yang dipersamakan, dan fotokopi kartu NPWP pelaksana wasiat dalam hal warisan yang belum terbagi diwakili oleh pelaksana wasiat, atau fotokopi dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan dan fotokopi kartu NPWP pihak yang mengurus peninggalan dalam hal warisan belum terbagi diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan. Dan ini surat kuasa khusus dalam hal permohonan perubahan data warisan belum terbagi tadi dilaksanakan oleh seorang kuasa. Nah, kepala KPP guys dapat melakukan perubahan data wajib pajak secara jabatan dalam hal terdapat data, ya, atau informasi yang menunjukkan adanya perubahan data wajib pajak dan memberitahukan perubahan tersebut kepada wajib pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan perubahan data. Oke, berdasarkan pertimbangan beradministrasi, Dijen Pajak atau pejabat yang ditunjuk oleh Dijen Pajak dapat melakukan perubahan data wajib pajak atau PKP secara jabatan. Dalam hal terdapat data atau informasi yang terdapat dalam surat perpajakan ternyata berbeda dengan keadaan sebenarnya, ya. Dan di sini DJP akan memberitahukan perubahan tersebut kepada wajib pajak dan memberitahukan surat pemberitahuan perubahan data. Nah, untuk permohonan perubahan data secara elektronik, guys, di sini bisa dilakukan melalui aplikasi registrasi, ya, yang tersedia pada laman Dijen Pajak. Kita seperti biasa mengisi menyampaikan formulir perubahan data wajib pajak dan mengupload salinan data digital, kopi dokumen pendukung, atau melalui kontak center atau saluran tertentu lainnya yang dilakukan dengan memanfaatkan layanan yang ditentukan oleh Dijen Pajak. Formulir perubahan data telah diisi dan disampaikan melalui aplikasi registrasi dianggap telah ditandatangani secara elektronik dan atau digital mempunyai kekuatan hukum. Kemudian guys, dalam rangka proses pengajuan permohonan perubahan data wajib pajak melalui kontak center dan atau saluran tertentu, wajib pajak harus memenuhi proses validasi identitas untuk membuktikan bahwa wajib pajak sendiri yang mengajukan permohonan dimaksud. Permohonan perubahan data secara elektronik melalui kontak center dan atau saluran tertentu lainnya dinyatakan telah diterima oleh Dijen Pajak dalam hal wajib pajak telah menyatakan afirmasi atau pernyataan secara sungguh-sungguh atas permohonan perubahan data tersebut melalui layanan utama Dijen Pajak. Nah, jadi kalau pengen misalnya nih ya, yang saya ambil contoh nih, perubahan data buat siapa sih? Misalnya wanita menikah yang tadinya punya NPWP sendiri, gitu ya, dan ingin menghapus NPWP, ya salah satu caranya dengan ini dulu guys. Mengubah dulu identitas, perubahan identitas wajib data wajib pajak dulu di Dijen Pajak. Yang tadinya punya NPWP sendiri,
ya, berkeinginan untuk menggabungkan hak dan kewajiban pajaknya dengan suami. Ya, setelah itu baru deh. Gitu guys ya. Ya, jadi ini menurut saya sangat penting guys ya untuk kita ketahui bersama. Oke, kemudian guys, ada surat edaran Dirjen Pajak yang mengatur lebih lanjut terkait dengan perubahan data ini, tata caranya. Oke, secara permohonan atau jabatan, secara elektronik, disampaikan melalui aplikasi registrasi, kontak center, salah satu lainnya tadi ya. Ya, ya ini juga ditetapkan oleh Dirjen Pajak, salah satu tersebut. Nah, ini dia guys. Permohonan yang disampaikan melalui kontak center melakukan verifikasi data meliputi validasi identitas, proof of record ownership atau PORO, dan validasi data. Validasi identitas meliputi wajib pajak orang pribadi, untuk wajib pajak orang pribadi ya, NPWP, nama, NIK, alamat tempat tinggal, alamat email, nomor telepon, dan handphone terdaftar di DJP. Untuk wajib pajak badan, NPWP, nama, alamat email terdaftar di DJP, nomor handphone atau yang terdaftar di DJP. Kemudian EVIN, salah satu pengurus yang sedang melakukan tahunan PA sudah jatuh tempo, nomor handphone yang mengajukan, dan pajak status dan nominasi tahunan badan terakhir yang dilaporkan. Untuk warisan belum terbagi, NPWP, nama, alamat email yang terdaftar di DJP, dan nomor handphone yang terdaftar di DJP. Nomor telepon juga guys, tetap jarang saya mau telepon guys. Bisa si pemerintah di sini nama, NPWP, alamat email terdaftar, juga handphone yang terdaftar di DJP. Oke, permohonan perubahan data melalui kontak center hanya dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan, wajib pajak pribadi, atau wakil wajib pajak untuk wajib pajak badan, wakil wajib pajak warisan yang berbagi dan instansi pemerintah. Permohonan yang disampaikan melalui kontak center hanya dapat dilakukan atas elemen data yang dilakukan validasi secara langsung. Nah, kemudian BPE, bukti penerimaan elektronik diterbitkan dalam hal formulir telah diisi dengan benar lengkap, dilengkapi dokumen mendukung permohonan disampaikan melalui aplikasi registrasi atau telah melakukan validasi data dan sebagainya guys. Oke. Permohonan perubahan data harus tertulis disampaikan secara langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau KP2KP yang wilayah kerja menuju tempat tinggal, tempat pendudukan, atau tempat kegiatan usaha wajib pajak atau melalui pos perusahaan ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Tertulis juga bisa disampaikan secara langsung ke KP2KP, diteruskan ke KP tempat wajib pajak terdaftar dengan mengupload formulir perubahan data wajib pajak dan dokumen pendukung melalui aplikasi registrasi. Bukti penerimaan surat diterbitkan dalam hal formulir diisi dengan benar dan lengkap, data ditandatangani dan dilampir dokumen pendukung, baik untuk permohonan disampaikan ke KPP maupun secara langsung ke KP2KP. Perubahan data juga dapat dilakukan dalam hal ditemukan perbedaan data dalam administrasi perpajakan, termasuk pada saat pengaktifan kembali wajib pajak non efektif, baik berdasarkan permohonan wajib pajak atau secara biodata. Nah, ini banyak ya guys ya, kita harus pelajari di sini. Kalau ini ada perubahan data guys, ya. Jadi ya begitulah guys. Oke guys, benar-benar formal sekali. Oke. Nah, atas permohonan Ditjen Pajak tadi, atas permohonan wajib pajak untuk melakukan perubahan data tadi, pihak otoritas akan melakukan beberapa langkah guys, atau tindakan ya. Ini berdasarkan permohonan kepada wajib pajak pertama diberikan BPE dulu dalam hal memenuhi ketentuan. Permohonan dianggap tidak diajukan, ya, dan setelah KPP memberitahukan hal tersebut kepada wajib pajak melalui alamat email yang telah didapat wajib pajak, ya, untuk permohonan sampai melalui aplikasi registrasi. Dalam hal ternyata tidak memenuhi ketentuan. Oke guys, 9 itu tadi persyaratan dulu guys. Ya, nah ini dia nih, ya, dengan mengisi, menyampaikan formulir, mengunggah dan sebagainya. Oke, jadi kalau tidak memenuhi syarat, diberitahu nih. Oke, pejabat lanjut izin pajak tidak memproses lebih lanjut permohonan wajib pajak untuk permohonan disampaikan melalui kontak center dalam hal tidak memenuhi ketentuan. 11 dan 12, 11 lagi ini loh guys. Kemudian nih, oke, validasi identitas ya, afirmasi ya. Kalau ternyata tidak ada afirmasi dianggap
tidak mengajukan. Oke. Oke, lanjut lagi guys. Permohonan perubahan data wajib pajak secara tertulis dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir perubahan data dan mengajukan dokumen pendukung. Proses langsung ini sama ya di sini ya. Nah, kemudian ini tadi permohonan-permohonannya ya, kirim lewat pos pengiriman surat atau ekspedisi. Nah, berdasarkan permohonan yang barusan guys, secara tertulis, dalam hal permohonan memenuhi ketentuan, oke, ketentuan apa tadi? Mengisi tanda tangan, mengambilkan dokumen pendukung, maka di sini Kepala KPP atau KP2KP dalam memenuhi ketentuan menerbitkan dan menyampaikan bukti pengiriman surat kepada wajib pajak. Dalam hal tidak memenuhi ketentuan tadi ya, disampaikan secara tertulis gitu ya, dan membawa bukti mengajukan dokumen pendukung, ya, akan mengembalikan permohonan wajib pajak secara langsung untuk permohonan sampainya secara langsung atau mengembalikan permohonan dan memberikan secara tertulis kepada wajib pajak bahwa permohonan tidak dapat diproses dengan menyampaikan surat pengembalian permohonan untuk permohonan disampaikan melalui pos jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Dalam hal permohonan perubahan data wajib pajak disampaikan pada KP2KP, maka Kepala KP2KP meneruskan permohonan tersebut ke KPP pada hari kerja yang sama dengan saat permohonan diterima. Oke, kemudian Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak melakukan perubahan data wajib pajak paling lama 1 hari kerja setelah bukti penerimaan elektronik terbitkan atau bukti penerimaan surat disampaikan dan pemberitahuan kepada wajib pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan perubahan data. Dalam hal perubahan data wajib pajak menyebabkan perubahan informasi dalam kartu SPP, SKT, dan atau SPPKP, Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak menerbitkan kartu NPWP, SKT, dan SPPKP. Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan data dan atau kartu NPWP, SKT, atau SPPKP kepada wajib pajak baik melalui alamat email yang terdaftar di Dirjen Pajak secara langsung atau melalui pos dengan bukti penerimaan surat dan atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penerimaan surat. Oke guys, itulah guys sekelumit cara terkait dengan perubahan data wajib pajak yang terdaftar di tingkat otoritas pajak. Oke guys, sampai situ dulu terkait dengan seri NPWP ini guys. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih juga sudah like dan share. Oke, jangan lupa subscribe guys ya di bawah ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.